wa
zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adad rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana natawazzahu ilaika bijahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin birahmatika arhamar rahimin. Ighfir ya Allah ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Lahum Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah membukakan berkah dan rahmatnya kepada kita sekalian, bagi hidup kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah menarik kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan Allah dalam kurbahnya, dalam genggaman kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu ingat berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kita johir dan batin kita di dunia ini, barzah dan alam akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Abdul Qadir bin Alwi Al-Habsi di sebelah kiri saya. Lihurmati lil Habib Umar Basim sebelah kiri kita. Lama tidak kelihatan. Dapat kolehan apa Bib? Banyak Bib lah. Oh Yohan ya Bib. Alhamdulillah. Oh Yohan ya. Menggeluti dunia aja sendiri. Lihurmati lil Habib Hasan Al-Qab. Alhamdulillah sehat Bib lah. Amin. Mudahan sehat terus ya. Lil Habib Abdurrahman Asgat. Nah, alhamdulillah panjang umur pian Bib lah. Sehat Bib. Bercerah pian Bib. Kemudian dihormati Al-Mutaram Guru Johan. Guru Johan sini nah, Guru Johan. Duduk nah. Situ jakah. Nah, Guru Kiai Haji Mas Kuni di sebelah kanan saya. Alhamdulillah sehat sedin. Hujan kata itu pian lah. Lewat aja kalau hujan. Alhamdulillah.
Ujar palui guru anu apa nih? Pas sembahyang serakaat lalu salam ujar. Sahajalah sembahyang aja. Hah, karena bapak ya lah, boleh aja karena lalu aja salam. Sahaja terusakan sembahyangnya. Nah nggak ada boleh Jusidin berselawar betapih. Berselawar betapih itu kada boleh. Apa tuh maksudnya kok? Betapih berselawar tapi nang berselawar lah. Sembahyang betapih kada boleh. Memuruk tapi kada boleh sembahyang lah salat di sini. Nah sini nak bergaya. Nah sini ini penggaya juga sekalinya. Kemudian guru Tarmiji, alhamdulillah panjang umur pian guru lah. Alhamdulillah. Guru Rudi, nah, panjang umur tapi masih anompang Rudi ini pinanya. Nah. Liur Pak anu juaka sudah tua Kak. Guru-guru yang lain, guru Yanor tah, guru siapa lagi yang lain, mudah-mudahan berkah. Saraib, para saraib, Saripah, Habibah, ibu-ibu yang lain yang hadir, bapak-bapak di sini semuanya yang hadir, mudah-mudahan berkat, rahmat, berkat salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pian berkah, dimudahkan Allah dalam hidup ini mencari rezeki mudah, banyak diberikan Allah waktu mengingat Allah, sementara rezeki sedikit pian kerjakan tapi besar hasilnya, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futuhul Ghaib mengingatkan tentang betapa dekat dengan Allah itu adalah ar-rukun, terkontrol diri kita, menegakkan jiwa kita. Subhanallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran begini, ada orang yang disebut dengan jazbah. Jazbah itu orang yang ditarik Allah. Jazbah orang yang ditarik Allah. Sekarang saya mengingatkan kepada kita, mungkin Anda pernah melihat jazbah itu ada orang yang disebut dengan wali-wali yang mastur, wali yang tidak dikenal, tapi dia lupa dengan dunia ini, yang diingatnya Allah saja lagi. Sampai kadang-kadang dia tidak pakai baju, tidak apa, itu jazbah. Itu jazbah juga. Tapi itu namanya jazbah total. Nah sekarang saya mengingatkan jazbah yang sempurna yang bagaimana? Jazbah yang sempurna. Kalau itu tadi itu kan habis dah lupa segala-galanya kan? Nah jazbah yang sempurna itu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu paling sempurna. Itu ditarik Allah Nabi itu. Kita ditarik, tapi beliau masih mengurusi umat, masih beristri, punya istri, masih berkehidupan seperti layaknya orang. Tapi totalitas hidup beliau selalu memikirkan umat. Nah, salah. Jadi Nabi itu banyak dipikirkan umat. Kita dalam kehidupan ini ya, kita contoh Nabi itu kita memikirkan umat. Contoh orang memikirkan umat itu ialah pandai bersedekah. Nah, itu berarti memikirkan umat ya. Doanya Allahumma fir ummata li nabi atau ummata Sayyidina Muhammad. Seperti lagu tadi itu, syair tadi. Allahumma fir ummata li nabina Muhammad. Nah itu mendoakan. Doanya, sedekahnya ada kelebihan, sedikit kelebihan, ingat umat Nabi Muhammad. Kayak apa perjuangan Nabi lalu juga hendak ke pengajian Majlis Taklim, kita ke Majlis Taklim bensinnya enggak ada berapa situ, sudah aku kasih bensinnya. Bensin orang duduk kalau 5 orang Bang Guru makinnya banyak 10 makin banyak lagi, ajak aja orang. Itulah Nabi itu seperti itu. Nabi itu mikirkan, jadi beliau tidak memikirkan diri sendiri, memikirkan orang. Cuma jangan ajak orang aja ke sini, orang anda ada. Tapi itulah tadi, berbagi dia dengan manusia yang lain. Nah orang seperti itu termasuk bagian daripada dijazbah Allah. Dijazbah itu ditarik oleh Allah. Allah berfirman, kata saya dalam Quran surah An-Naml ayat 34, Innal muluka iza daqalu qaryatan
apabila raja itu atau kekuasaan raja itu masuk di suatu perkampungan atau suatu negeri Korea, afsaduha, maka kampung itu akan hancur. Iyalah, baharilah sampai inilah, bila penjajah tuh masuk ke suatu negeri, apa yang terjadi? Dihabis-habiskannya negeri itu, habis semuanya, diperandakannya. Wa ja'alu a'ijata ahliha azillah, sehingga di dalam kampung itu atau negeri itu bila dijajah orang, maka orang-orang yang mulia bisa berganti menjadi hina. Ya lah. Sama seperti itu maksud saya. Kalau Allah sudah masuk ke kolbun seseorang, maksudnya mempengaruhi hati orang, ditarik Allah hati kita ini supaya ingatan Allah, maka yang selama ini dunia bercokol di hati kita, apa tadi tuh? Kendaraan NMAX, Juleha, siapa lagi? Rokok, apa lagi? Wadai. Kenapa nang di kebun tuh aja? Mangga, durian, lah hilang, habis semua. Perahu itu habis, emas di tabungan negara habis. Yang banyak itu dominan hanya Allah dan Rasulnya. Seperti itu dalam Quran surah An-Naml ayat 34. Fa'akrajul a'ijata an thayyibil manazil wa na'imil 'aish, maka hilanglah, keluarlah segala yang dianggap kemuliaan di dalam hati itu, karena yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan orang yang keluar daripada thayyibil manazil, dari rumah istana yang mewah, keluar dia tinggalkan wa naimul 'aish, ataupun nikmat kehidupan apa saja. Seperti itulah hatinya merasa nyaman, aman, tentram bersama Allah dan Rasulnya. Hatinya mudah nyaman mengingat Allah. Maka karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, hanya saja dengan mengingat Allah hatimu tentram. Kenapa hatinya tentram? Tidak ada lagi hatinya selain Allah, kecuali Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi dunia yang bercokol. Kalaupun dunia masuk, seperti kendi kemarin, masukkan air, kendinya pecah, ya lah, masuk air sebentar aja, air lewat saja, dunia sekedar lewat baginya. Bisa dia. Kalau kita ini kan kadang-kadang ke bawah kepikiran, ya lah, begitu Juleha lewat, padahal berapa detik aja lewat di muka kita, Juleha aja, seminggu kepikiran Juleha aja. Janda lewat, seminggu, maka langsung mengarang lagu, pulang lagunya judulnya apa? Janda. Nah, berarti bulan-bulan tuh janda di pikiran, di hati, ya lah, ya kah? Kendinya tidak pecah, asik dengan yang lebih gila lagi, dunia dikatakan agama. Nah, itu yang paling bahaya. Cari aja sorangan itu kadang-kadang mencontohkan, padahal nih dunia nih, tapi dianggap agama. Ini kacaunya. Kacau, cari aja pian sendiri tuh. Nauzubillah jalik. Wa kanatil wilayah alal qalbi lisaitani wal hawa wan nafsi wal jawarih mutaharrikatin bi amrihim min anwa'il ma'asi. Itulah wilayah hatimu, kata Syekh, yang biasa bercokol di hatimu itu dunia. Dunia itu siapa sih? Dunia itu wujudnya adalah setan, hawa nafsu, wan nafsi, diri kamu sendiri, wal jawarih, anggota tubuhmu yang memaksamu, min anwa'il ma'asi, dari bermacam maksiat. Tubuh kita ini bisa maksiat juga. Contoh, tubuh kita, yang lain maksiat, yang umum dulu minta makan, iyalah, ya lah, sampai jamnya makanan, apalagi wadai di hadapan kayak itu, sakit perut lalu lapar aja, ya kan? Subhanallah. Nah, kalau bagaimana kalau sudah perut minta minuman keras, bagaimana? Yuk. Bagaimana perut pian kalau pingin minta semen, makan semen? Iya, korupsi itu.
Korupsi itu ada klasemen di korupsinya. Iyalah, apalagi Pip. Banyak kayak tuh jasad kenikmatan jasad. Melihat janda itu pina kada terpakai ini jar. Pina sia-sia baik aku pakai ini jar. Nah, lalu mikirakan janda aja, setiap janda dipikirkan. Ya kalau anak mengawini kan menafkahi, ya gitu kan. Ini enggak. Nah, ya kan. Mau jandanya ya tuh Bang. Nah, inilah maksiat jasad itu. Hawa nafsu. Kemarin sudah pelajarkan diri tentang diri itu. Nanti ke masalah khotir nanti kita akan jelaskan tentang diri lagi. Lebih terinci lagi. Wal abatil, dan segala kebatilan. Pajalat tilkal wilayah pasakanatil jawarih, maka bila engkau dapat mengosongkan hatimu daripada pengaruh setan, hawa nafsu, dan gerak jiwamu dirimu, serta keperkasaan jasadmu atau kehendak jasadmu, kamu kalahkan itu, kamu hilangkan di hatimu, maka masuklah engkau pada kondisi wilayah kewalian. Jadi orang menjadi wali itu penyebabnya, karena di situ tidak ada lagi terikat dengan Allah. Jadi penyebab orang jadi wali itu. Dan itulah maksud Allah menarik jazbah pada diri seseorang. Jadi tandanya orang dijazbah oleh Allah bila dia tidak terikat lagi, terpotong hatinya, jiwanya dengan duniawi, terpotong dirinya dengan pengaruh setan, hawa nafsu yang ada pada dirinya. Bahkan jasadnya yang selalu ingin berkuasa terhadap dirinya. Ya lah, makanya kita ada puasa setahun sekali kan, supaya apa? Nah, supaya hawa nafsu kita memerangi hawa nafsu, bukan menahan makan dulu, baru nanti kita mengerti tujuannya supaya kita dapat sabar dalam hidup ini. Paham? Disitulah orang itu masuk wilayah karena jazbah Allah, karena ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditarik Allah ini sudah jadi luar biasa, berubah orang. Asalnya orang itu LGBT bisa berubahnya sampai LGBT. Asalnya wadam, ampenya jadi waria pulang, sampai pulang jadi waria. Misalnya Bipe, Bipe ada kisah Bipe. Inilah salah hidup nih, salah kehidupan. Palu ini bisa juga Bip, yang bikin kue nang ulang tahun tuh Bip. Nah Bip, apakah Palu ini jadi anak berubah usaha nih? Berubah kan orang ulang tahun dibuatakan Bip, pas garbus ulang tahun. Aku ulang tahun aja lo ya, olahkan ayo aja. Apa tulisannya aja kalau kayak biasa aja aja. Di atas ditulislah selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Di bawah mudah-mudahan sehat dan kuat selalu, jarak itu sudah ditulis Palu ya. Ingat aja garbus, ingat aja Palu sudah. Sampai waktunya diambil garbus kan, harinya kan diambil garbus, bawa ya pas ulang tahun di rumah garbus. Kenapa bacaannya tuh kada dipisahnya? Kan itu di atas selamat ulang tahun panjang umur, di bawahnya aja di bawahnya dituliskan semoga sehat dan kuat selalu kan. Sekarang ditulis Palu semuanyaan sehat selalu panjang umur ya kan, semoga sehat panjang umur ya, langsung ditulisnya di bawah sehat dan kuat nang di bawah aja. Nang di bawahnya tuh tulisan tetap nang di bawah ditulisnya oleh Palu di bawah aja. Iya ribut kayak apa nih, dihapus ya garbus nih. Iya kacau nih Palu ini ya kalau tidak mengerti apa yang dibicarakan. Jazbah ini memang ini Jor, pelajaran kayak ini sepertinya tidak tahu lagi dengan dunia bisa nih jar. Nah tuh Palu itu orang kayak itu tuh, ya kan? Belajar seperti ini, belajar menjadi kewalian di sisi Allah, menjadi wali kekasih Allah itu bisa terjadi
bila mengosongkan dunia di dalam hati. Bukan menjauhi dunia, tetap aja di dunia hidup seperti orang aja juga, yalah. Nah, dengan uang tahu jua 100 ribuan, 50 ribuan tahu jua masih tahu aja, cuma tidak terikat kayak itu, nah, tidak lengket dengan wanita pengguru jar, tahu jua loh wanita. Nah, ada wanita cantik, wanita tidak cantik, tahu jua, tapi tidak terikat. Nah, apa biblah? Nah, ini tadi tuh paham ya kalau lah? Nah, jangan salah pak. Pak amal qalbu pasara masakinan li tauhidi wal ma'rifati wal ilmi. Maka hati pun akhirnya berisikan ketenangan, karena yang tersisa hanya tauhid, ma'rifah dan ilmu yang ada di dalam hati. Nah, itu kalau diterjemahkan, ya kan? Nah, maka itulah yang dimaksud dengan jazbah. Jadi jazbah itu adalah orang yang di hatinya ditarik oleh Allah sehingga dia dominan hanya mengingat Allah. Dia bergantung kepada Allah hidupnya, bukan kepada benda-benda di dunia, makhluk apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.